Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali salah satu saham, tapi fokus ke komentar yang mengkritik soal ulasan kita soal saham WiFi. Jadi ini adalah video yang pernah kita posting dan ada komentar yang menanggapi soal hasil analisanya yang katanya salah. Nah, ini kita lihat. Jadi ada dua komentarnya. Jadi analisis ngawur hari ini naik terbang wifi-nya. Gimana sih analisisnya, bro? Oke, teman-teman. Jadi ini akan kita jelaskan. Jadi langsung saja kita masuk ke pokok persoalannya. Yang mau subscribe jangan lupa di subscribe ya. Oke. Jadi dari komentar ini ya kita baca dulu komentarnya. Jadi analisisnya ngawur karena hari ini naik terbang saham wifi-nya. Jadi waktu itu kita review sahamnya di harga, jadi kita saham WiFi. Jadi waktu itu kita review sahamnya di harga 2000 ya. Jadi 5 hari itu di harga 2020 waktu itu, dan saat ini sudah terbang di 2700-an. Jadi kalau kita lihat ini hampir 30-40% ya. Jadi hampir 40% kenaikannya. Nah, apakah analisisnya salah kalau waktu itu saya katakan bahwa jangan masuk di saham ini kalau teman-teman analisisnya analisis fundamental. Artinya saham ini itu sudah mahal, tapi tidak ada jaminan bahwa saham mahal itu tidak akan naik. Jadi sekali lagi teman-teman, analisis fundamental itu tidak pernah memprediksi kapan sahamnya akan naik. Yang dihitung adalah valuasinya murah atau mahal. Jadi itu saja. Fundamentalnya bagus, valuasinya murah atau mahal, sahamnya baik atau tidak. Jadi terlepas dari itu, kalau dia sebenarnya misalnya sudah mahal lalu kemudian naik, maka itu di luar dari ranah analisis fundamental. Nah, itu masuk ke teknikal. Jadi sekali lagi jangan salah, karena yang namanya investasi itu mengamankan dana kita, bukan untuk ambil untung-untungan. Kecuali mungkin teman-teman murni analisis teknikal, maka itu boleh saja digunakan. Jadi beli saham mau mahal mau murah, yang penting teknikalnya masih layak beli baru dibeli. Nah, tapi kita pakai analisis fundamental. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di bagian Oke. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ya, mau tanya-tanya. Jadi bisa dilihat teman-teman earning per share-nya. Ini juga naik. Oke. Jadi buat teman-teman, kita price to earning ratio-nya dulu. Jadi dari sisi waktu itu kenapa saya tidak rekomendasi, karena yang pertama pair-nya bukan jauh dari histori valuasinya. Jadi dia kalau biasanya dihargai dengan pair-nya waktu itu 4, tapi intinya di bawah 10 itu murah. Kalau menurut Lo Keong Hong di bawah 10 murah, menurut Teguh Hidayat di bawah 15 murah. Jadi Teguh Hidayat mungkin masih bisa membeli saham ini karena mengacu pada pendapatan atau laba bersihnya. Jadi kalau laba bersihnya naik, maka harga sahamnya juga akan ikut naik. Jadi kita lihat price to book value rasionya. Jadi price to book value. Oke. Jadi kita lihat dari net profit margin-nya. Net marginnya itu di
35%. Sedangkan return on equity-nya 31%. Jadi salah satu faktor penyebab kenapa saham ini masih bisa naik cukup tinggi, karena itu salah satunya adalah return on equity-nya juga cukup tinggi di kuartal ini. Jadi dia naik dari waktu ke waktu dari 8%, 9, 19, 24, 27, 31. Nah, ini grafiknya menarik. Coba kita lihat dari rasio Oke, kita lihat teman-teman book value per share-nya. Book value per share-nya itu 445. Jadi 445 berarti kalau teman-teman lihat bandingkan dengan harganya, dengan harga 2000 itu berarti kurang lebih 4 kali. 700 mungkin 5 kalinya. Jadi kalau kita katakan waktu itu mahal, teman-teman bisa dilihat book value-nya saat ini. Jadi book value kalau harga mahal murah relatifnya itu berarti kalau PBV-nya 1 kali, dengan kata lain book value-nya 445 rupiah per lembarnya, kemudian di harga pasar juga 400 rupiah lebih, maka itu sama, itu masih bisa dikatakan murah. Sedangkan pada saat kita review harga pasarnya itu sudah 2020 rupiah, taruhlah kurang lebih 4 kali lipatnya, jadi 4 kali lipat dari nilai bukunya. Nah, pada waktu itu kita katakan kenapa tidak layak atau tidak rekomendasi beli. Yang pertama adalah dari faktor dari book value atau nilai buku dengan harga pasarnya terlalu jauh. Bagi Lo Keng Hong, dia akan membeli kalau book value-nya itu lebih tinggi dibanding harga pasarnya. Sedangkan ini di harga 2000-an dengan nilai buku hanya 445, berarti itu 3 kali 4 kali lipatnya. Lalu kenapa sahamnya masih bisa naik? Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Saham bisa naik itu faktor yang paling sering adalah faktor sentimen positif di pasar seperti apa. Tapi kalau dia hanya berdasarkan sentimen positif bukan pada fundamentalnya, maka itu terkadang juga bisa naik, bisa tidak. Tapi kalau sentimen positifnya baik, fundamentalnya juga baik, bisa dilihat dari return on equity-nya sampai 31%, ini cukup tinggi teman-teman. Sehingga kalau kita katakan harga wajarnya ini, kalau mau perbandingkan dengan return on equity, itu dengan PBV 3 kali. Maka waktu itu saya katakan ini sudah mahal kalau PBV-nya sampai 4 kali. Tapi karena bersamaan dengan net profit margin-nya juga yang tinggi, jadi antara margin laba bersih dengan total pendapatannya juga tinggi, maka sahamnya tetap naik. Karena di periode saat ini juga keuntungannya atau pendapatannya juga naik, sehingga wajar sahamnya masih bisa naik. Tapi ini akan ditentukan oleh kuartal selanjutnya, apakah pendapatannya naik atau tidak. Kalau pendapatannya tidak naik, maka ada kemungkinan sahamnya bisa turun, bisa sideways lagi. Jadi kalau kita lihat grafiknya ya, jadi ini pernah sideways di beberapa hari, lalu kemudian bisa dilihat teman-teman dari Kamis sampai 14 Juli ya. Jadi 19 Juni sampai 14 Juli itu hampir sebulan dia tidak bergerak. Tapi karena ada sentimen positif dalam salah satu berita yang pernah kita baca, itulah yang salah satu penyebabnya kenapa sahamnya bisa naik terbang tinggi lagi. Jadi itu alasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa analisisnya salah, sekali lagi kita sampaikan bahwa analisis fundamental tidak mengacu pada kapan harga sahamnya akan naik. Tapi kalau dia sudah mahal, maka bagi orang yang memilih untuk menilai saham atau membeli saham berdasarkan fundamental, dia tidak akan masuk. Entah itu nanti naik atau turun, nah itu tergantung pilihan teman-teman. Bagi kita yang mau mengamankan
investasinya, jauh lebih baik tidak gagal membeli, tapi kemudian akhirnya naik. Kalau memang fundamentalnya buruk, maka itu sebenarnya jauh lebih baik ketimbang membeli tapi masih ada risikonya. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak rekomendasi beli waktu itu, bukan karena kita tidak yakin sahamnya akan naik, karena fokus analisis fundamental adalah fundamental dan valuasinya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.